Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Planetarium dan Observatorium Jakarta. Senang sekali bertemu dengan saya Ria Hasmita pada pengamatan hari kedua Ruqyat Hilal bulan Rabiul Akhir tahun 1947 Hijriah yang diselenggarakan oleh tim Planetarium dan Observatorium Jakarta Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Berlokasi di Pantai Cipunaga, Cibeas, Palabuhan Ratu. Hari ini kembali bersama saya dua narasumber yang pada hari pertama telah menemani saya. Di sini ada Kak Roni Syamara, beliau selaku atau seorang astronomi edukator, dan satu lagi yaitu Pak Cecep Nurwendaya. Beliau adalah anggota bidang kepakaran tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur Planetarium Jakarta. Apa kabar Kak Roni dan Pak Cecep? Alhamdulillah. Kabar baik ya Pak. Kabar baik. Ya. Kemarin kan di hari pertama itu sempat tidak terlihat ya Pak, karena memang di ufuk itu awannya cukup tebal dan memang iluminasi dari bulannya sendiri itu rendah ya Pak, atau cukup kecil ya, 0,3. Nah, kalau hari ini kira-kira untuk pengamatannya akan berhasil diamati atau tidak Pak? Lihat cuacanya seperti ini. Saya sedikit ya. Sebetulnya kemarin itu kalau dilihat dari probability ya, visibilitas, kemungkinan hilal terlihat, itu hampir seluruh Indonesia memungkinkan hilal dapat terlihat. Dengan syarat jika langitnya clear. Ya, bersih dari awan. Ya, memang kritis karena tingginya kemarin itu kurang dari 5 derajat ya, sedikit kurang dari 5 derajat. Walaupun elongasinya di atas 7 derajat, sebetulnya sudah memenuhi kriteria imkanur atau visibilitas hilal. Dari seluruh pantauan, termasuk kita ya di POB Cibeas kemarin bergabung dengan peruyat-peruyat dari Dewan Hisab Ruqyat Kabupaten Sukabumi ya. Kemudian tempat lain mengatakan bahwa memang hilal itu terhalang oleh awan. Jadi tidak dapat diruyat. Namun yang menarik adalah salah satu ya yang kita ketahui persis di daerah Aceh, tepatnya di POB, Pos Observasi Bulan Tengku ya, Cut Karang ya, Cutnya Karang ya, itu di Longah ya, itu dapat menampilkan image-nya ya atau citranya yang menarik itu, bahkan pada siang hari ya pukul 13-an juga ada citranya. Kemudian itu bukan hilal, itu adalah bulan sabit di siang hari pasca istimewa ya. Tapi setelah maghrib juga ada beberapa foto. Setidaknya kita melihat ada 3 foto. Ada 3 foto yang itu hilal. Dan hilal itu juga dipakai untuk alasan atau sebagai acuan bahwa maghrib kemarin itu sudah masuki tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah oleh Nahdlatul Ulama ya, PBNU. Karena sebagaimana kita ketahui adalah bahwa secara hisab semua sudah masuk. Ya kan? Hanya NU menunggu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang melihat ya besar kemungkinan karena itu sekalipun imkan uruyah tapi di bawah kornu kot iruyah atau hilal kasat mata, jadi akan mengistimewakan bulan Rabiul Awal ya, hari ini tanggal 30. Tapi faktanya alhamdulillah jadi seragam ya semua, di Indonesia seragam. Jadi hari ini itu adalah tanggal 1 ya, tanggal 1 tentu ya. Tanggal 1 Rabiul Akhir ya, 1447 Hijriah, tentu saja dengan kondisi yang jauh lebih memungkinkan secara astronomis ya, karena tingginya sendiri juga sudah hampir 15 derajat hari ini ya. Kemudian elongasinya juga sudah 18 lebih lah. Tapi kalau untuk cuaca sendiri di lokasi pengamatan bagaimana? Ya, walaupun tidak sebagus kemarin ya. Ini mungkin bisa ditampilkan juga ya kepada para hadirin tampilan ufuk ufuk baratnya
Nah, jadi seperti yang kita lihat, mungkin teman-teman bisa lihat di sini di layar monitornya bahwa bulan sendiri, matahari sendiri pun saat ini sedang tertutup awan ya Pak? Mataharinya di atas, ya. Awannya awan. Di atas malah ya, di atas. Dan kalau kita lihat ini juga karya bahwa ke arah ufuknya pun juga tebal ya? Lumayan banyak. Tapi padahal sebenarnya kalau tadi sempat kita lihat ya sebelum tadi acara ini kita mulai, ini di atas kepala kita ke arah timur, justru langitnya biru ini. Jadi tadi kalau tadi sempat sebelum kita mulai acara ini, justru malah yang di atas kita ini sekarang ke arah timur, langitnya lumayan biru, awannya malah justru kedorong ke arah barat saat ini. Ya, semoga dengan ketinggian hilal yang sekarang sudah di atas 15 derajat ya, berharap kita nanti bisa dapat citra bulannya bahkan sebelum nanti matahari terbenam gitu. Semoga nanti ada keajaiban angin-angin mungkin akan menggeser awan-awannya gitu. Untuk hasil citra dari POB yang di Aceh itu bisa ditampilkan Pak nanti? Apakah ada? Mungkin nanti bisa ya, nanti akan saya tampilkan nanti. Nanti mungkin nanti akan saya tampilkan. Saya perlu download dulu. Oke, kalau kita lihat ya, nanti pada saat terbenamnya matahari ya, pukul 17.51 19 detik ya. Ketinggian hilal itu kan sekitar 15 derajat atau 14,95 derajat. Jadi kalau kita ukur dengan kepalan yang 12 derajat ya, pada saat terbenamnya matahari itu hilal itu posisinya tidak berada ya kira-kira di daerah di luar apa? Awan yang berwarna hitam. Ya. Kenapa? Karena yang menarik adalah matahari tepat berada di barat tenggelam karena sekarang adalah autumnal equinox atau titik musim titik musim gugur ya bagi belahan bumi utara. Ya, kemudian posisi hilalnya sendiri juga itu di sebelah selatan atau minus ya dari matahari sekitar 8 derajat. Jadi daerah situ ke atas tuh kan kelihatan relatif lebih bagus. Jadi ya. Lebih cerah. Matahari lebih cerah. Jadi probability-nya besar. Ya, terutama adalah pertama posisi astronomikalnya ya, jadi posisinya. Kedua, rasanya mudah-mudahan memungkinkan ya. Kita berharap aja ya. Baik, jika sebelumnya pada hari pertama Kak Roni Syamara telah memaparkan data astronomi dan prosedur observasi hilal, untuk hari kedua ini apa yang akan Kak Roni bahas kira-kira? Masih tetap sama dengan hari yang kemarin terkait data untuk bulan sabit muda ya untuk 1 Rabiul Akhir ini gitu. Dan nanti kita akan coba lihat juga komparasinya dengan beberapa data dari program astronomi, termasuk juga nanti Pak Cecep juga akan menampilkan di sini peta-peta dari ketinggian bulan sabitnya dan elongasinya serta data-data yang lain, termasuk juga nanti dari beberapa program astronomi yang nanti kita tampilkan gitu. Ya, untuk foto yang tadi diminta sedang diusahakan ya. Kita melihat di sini kondisi internetnya juga lagi terbatas. Jadi semoga nanti bisa diakses dulu gitu ya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama Kak Roni Syamara bisa. Kita izin dulu Pak Cep, saya duluan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman Planetarium dan Observatorium Jakarta. Pada kesempatan hari ini ya, hari Selasa tanggal 23 September 2025, kita bertiga di sini dan juga tim dari Planetarium Jakarta sedang melakukan kegiatan observasi bulan sabit muda untuk 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di live streaming hari kemarin ya, bahwa memang sampai kemarin sekitar jam 18.13 saat hilal sudah terbenam, itu memang ternyata kondisi awannya cukup memprihatinkan ya, cukup tebal di sana di ufuk barat, sehingga kita tidak bisa mendapatkan citranya. Untungnya teman kita, sahabat kita yang ada di Aceh, di POB Aceh sana ternyata bisa mendapatkan citra hilalnya dan cukup bagus juga kualitas gambarnya. Nah, untuk di hari kedua ini, mengapa kita perlu juga melakukan kegiatan observasi? Kenapa tidak
hari pertama saja gitu ya. Kenapa hari keduanya juga harus diamati? Ini tak lain adalah untuk mensinkronkan dan untuk memastikan data perhitungan hisab yang kita ambil itu masih tetap akurat. Nah, jadi kita sebagai pembuktian lah di sini tujuannya. Nah, adapun untuk prosedur yang kita lakukan kalau kita pengamatan hilal ya tidak lebih dari 4 prosedur ini. Ya, peralatan yang sudah kita siapkan, terus seperti tadi kita juga sudah sempat lihat bahwa teleskop sudah di-align ke matahari dan dilakukan proses adjustment untuk centering. Nah, saat ini masih fokus ke arah matahari, meskipun memang mataharinya saat ini sedang tertutup awan di ufuk barat sana. Dan nanti jika nanti sudah memang waktunya memungkinkan untuk kita melihat bulan sabit mudanya, nanti baru teleskopnya akan kita arahkan ke bulan sabit muda. Itu. Nah, untuk data astronomi 1 Rabiul Akhir ini dengan lokasi pengamatannya di CBS ya. Ini lokasinya sudah turun ke bawah ya, jadi tidak di atas bukit lagi, harusnya di bawah ini. Rata-rata semua dari 5 program astronomis ini menunjukkan bahwa matahari terbenam kurang lebih di sekitar jam 17.49. Ya, meskipun ada 2 data di sini yang 48, ada yang 51 ya. Lalu untuk azimut sunset saat ini di 269 semua, dan untuk ketinggian bulan pada saat sunset nanti rata-rata semuanya sudah di atas 14 derajat. Ya, antara 14 sampai 15 derajat. Azimut bulannya 261 derajat. Jadi di sini posisi bulannya masih ke arah selatan. Ke Karya dari posisi matahari terbenam. Lalu elongasi bulan atau jarak sudut ya dari matahari ke bulannya rata-rata semuanya di 17 derajat. Usia bulannya semuanya sudah di atas 1 hari semua. Dan yang menarik adalah di sini iluminasi hilalnya sudah di atas 2%. Jadi ini secara kasat mata untuk bagi orang awam pun ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk bisa dilihat gitu. Bahkan dengan kasat mata ya, tanpa alat bantu teropong atau binokular pun sebenarnya sudah bisa teramati. Itu jika asal langitnya mendukung gitu ya. Nah, di sini kita juga punya waktu cukup lama untuk mengamati bulan ini sampai nanti dia terbenam, kurang lebih sekitar 1 jam 6 menit lah dari saat matahari terbenam sampai nanti si bulan itu terbenam gitu. Jadi si bulan ini nanti terbenam itu kurang lebih ada di sekitar jam 18.55 semuanya rata-rata ya. Itu. Jadi itu untuk data astronominya di sini untuk 1 Rabiul Akhir. Ini saya ambil petanya dari Pak Cecep, nanti juga mungkin akan disampaikan juga oleh Pak Cecep yang lebih besarnya. Untuk tinggi bulan di sini, peta tinggi bulan pada tanggal 23 September hari ini, rata-rata semua tinggi bulannya dari Papua, atau kalau kita ambil paling utara di sini ada Halmahera ya. Sebenarnya ada Sangir, kalau Sangir di sini kalau tidak salah Pak Cecep ya. Utaranya Manado nih kalau saya tidak salah. Melanongaus ya kalau tidak salah. Pokoknya utaranya dari semua ini Kepulauan itu Talaud. Sangita Laut ya. Talaud. Nah, Kabupaten Talaud. Ini lumayan dari 12,5 derajat sampai nanti kita berada di paling selatan di Pulau Jawa sudah di 15 derajat. Ya untuk di daerah Kupang tentunya sudah lebih hampir sama lah dengan kita ya, sama-sama 15 derajat. Tuh. Nah, berikutnya untuk peta elongasi geosentriknya di sini, ini sumbernya juga saya ambil dari Pak Cecep dengan menggunakan program Al-Falak di sini tahun 2025. Rata-rata di sini kalau kita lihat ya, di sini untuk di Papua sendiri itu ini sudah sekitar 17,5 derajat. Ya, berarti mungkin dari arah Jayapura ini mungkin sudah sekitar 17 lah kurang lebih. Gitu. 17 derajat startnya. Sampai nanti ke arah Banda Aceh ini sudah sekitar 18,75 derajat untuk elongasinya. Jadi sudah cukup jauh sekali dan harusnya memang sudah bisa teramati harusnya ini. Gitu. Nah, adapun untuk kedudukan bulan dan matahari untuk hari ini ilustrasi yang dibikin oleh Pak Cecep. Saya ambil
Saya minta izin pakai slide-nya di sini. Jadi kalau seandainya kita saat ini menghemat ke arah horizon, ke arah ufuk barat, nah matahari terbenam saat ini tidak persis lagi di titik baratnya gitu ya, tapi sudah di 269 gitu, bergeser 1 derajat ke arah selatan. Nah, untuk posisi bulan sabitnya sendiri itu adalah sekitar minus 7,9 derajat ke arah selatan. Ini beda azimutnya. Atau azimutnya bulan itu di 261 ya. Dan ketinggiannya di sini adalah 14,9 derajat gitu. Nah, ini sebagai pedoman nanti buat teman-teman kalau mungkin yang ada di daerah lain ya mungkin tidak jauh berbeda lah ya. Dan mungkin untuk lebih memudahkannya nanti teman-teman bisa melihat dari aplikasi program sederhana seperti Stellarium atau mungkin program-program lain untuk melihat di daerah tempat saya ngamat kira-kira berapa ketinggian bulannya gitu pada saat matahari terbenam gitu. Lalu di sini ada sedikit simulasi yang saya coba ambil dari program Stellarium untuk hari ini pada saat nanti mataharinya terbenam di azimut 269. Nah, bulannya itu ada di sini. Jadi kelihatan karya ini cukup tinggi banget ini sebenarnya, gitu. Dan dengan kasat mata pun di sini sebenarnya udah kelihatan ya bentuk sabitnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah itu dia bentuk sabitnya. Nah seiring dengan waktu, tentu saja semakin mataharinya rendah, semakin di bawah ufuk sekali, tentu saja langitnya akan semakin mulai menggelap. Nah, kontras antara citra bulan sabitnya dengan langitnya latar belakangnya tentu akan lebih kontras gitu. Jadi harusnya bisa lebih mudah diamati gitu ya. Dan kebetulan patokannya nanti bisa juga teman-teman menggunakan di sini ada Spica. Nah, jadi kalau ada Spica, ada Mars gitu ya, tinggal tarik garis lurus aja sebenarnya sudah ketahuan tuh di mana posisi bulannya. Itu kurang lebih. Dan kalau kita foto, nah ini saya bikin simulasi kalau seandainya kita foto dengan teleskop yang terpasang saat ini ED115 ya dengan menggunakan kamera Canon EOS di sana full frame. Jadi yang kita dapatkan nanti seperti ini kurang lebih karya. Jadi bentuk sabitnya lengkungnya itu menghadapnya ke arah utara. Jadi ya melengkungnya melengkung ke arah utara di sini. Nah, kurang lebih seperti itu karya untuk simulasi bentuk bulan sabit mudanya. Ya, saya rasa itu saja untuk data astronomisnya, dan untuk lebih detailnya nanti terkait peta-peta dari seluruh dari seluruh negara dan mungkin dari juga program-program yang lain yang mungkin Pak Cecep gunakan, nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya baik, mungkin selanjutnya langsung ke Pak Cecep aja kali ya. Ya oke, saya lanjutkan. Kalau dari simulasi bulan sabit itu udah cukup tebal ya Kak untuk bisa diamati sabitnya. Jadi seharusnya bisa dengan mata tanpa alat bantu ya Kak ya. Selanjutnya Pak Cecep dipersilakan. Oh ya oke, terima kasih. Sekarang kita lihat dulu peta tinggi bulannya ya. Di dunia itu sekarang rentangnya sangat besar di sini ya. Antara di sini 22 terakhir 2 sampai 22 derajat di sini ya. Antara 0 sampai 22 derajat. Ini di dunia ya, di dunia. Tapi kita tidak akan membahas di dunia karena kita lebih mengarah ke Oke. Kenapa? Something maaf. Oke. Lambat sekali ya, lambat ya. Kenapa Pak? Agak lambat. Coba di skip dulu. Nah, coba kalau bisa diperlihatkan sekarang kondisi langitnya seperti apa Kak? Riza? Cukup tebal awannya ya? Di sini betul. Kalau kita lihat justru ini matahari belum sampai dekat ufuk ya. Iya. Belum sampai ufuk, masih jauh. Karena sekarang baru jam 17.21 gitu. Tapi ternyata matahari pun sudah tidak terlihat. Betul, gitu. Hanya warna-warna merah aja yang kelihatan di langit. Ini menandakan bahwa ternyata memang di ufuk barat lagi tebal sekali awannya. Oke, gimana Pak? Sudah bisa Pak ya? Oke, terima kasih. Jadi menarik ya, kalau kemarin itu hampir seluruh Indonesia memenuhi kriteria,
tingginya sudah memenuhi kriteria di atas 3 derajat semua. Sementara elongasinya hanya sebagian kecil di bawah 6,4 derajat. Yang itu Papua dari ya? Manokwari ke barat, ke sebelah timur ya. Ke Jayapura. Jadi Manokwari ke barat itu sudah memenuhi kriteria. Hari ini ya sesuai dengan pertambahan waktu yang juga sejalan dengan pertambahan tinggi. Otomatis kalau tingginya tambah, jarak matahari dengan bulan yang disebut elongasi juga semakin banyak. Ya. Nah kita lihat di Indonesia itu hari ini ketinggiannya antara 13,10 derajat di Melangwane. Itu di Kabupaten Talaud paling utara. Kemudian di selatan itu di Parigi. Parigi itu ibu kota Kabupaten Pangandaran. Ya, oke ya. Itu 14,95 derajat. Jadi kalau tinggi ini sudah sangat signifikan secara astronomik. Kemudian kalau elongasi jelas, elongasi lebih lagi karena jarak. Jadi kita masih ingat kalau misalnya tinggi itu adalah sisi, kalau dalam segitiga ya, sama kaki tinggi itu adalah sisi tinggi, ya tegak. Kemudian elongasi itu sisi miring. Itu pasti lebih besar ya. Antara 17,35 di sini adalah di daerah Merauke sampai dengan di Sabang itu 18,75 derajat. Nah, kalau dilihat dari peta visibilitas hilal kriteria MABIMS itu sudah memenuhi kriteria MABIM. Ciri khasnya warnanya hijau ya, hijau itu jelas ya. Ini sudah sangat ini sekali ya, kita lihat. Lalu, nah, yang menarik adalah sesuai dengan pertambahan waktu bahwa hari ini ya umur bulan tuh lebih dari 1 hari. Umur sabit bulan ya setelah istimewa lebih dari 1 hari, sehingga ya lama bulan di atas ufuk itu leg sebutannya atau waktu yang memungkinkan hilal dapat teramati oleh atau bulan sabit muda teramati itu 1 jam 6 menit. Ya, jadi panjang sekali nih, kita panjang sekali. Jadi waktunya panjang sekali ya. Kenapa panjang sekali? Karena bulan itu akan terbenam nanti pada pukul 18.57. Ya, jadi 18.57 35. Dan tadi Karoni sudah menjelaskan bahwa fraksi iluminasi bulannya itu sudah 2,36%. Padahal kita ingat dengan 1% saja mata orang awam itu bisa, ya, bisa mendeteksi oh itu bulan sabit atau hilal, ya. Jadi secara astronomis sebenarnya sangat memungkinkan. Tapi lagi-lagi bahwa yang paling utama di lapangan untuk ruyah adalah kondisi meteorologis ya, kondisi awan, ya, awan ya kita. Kemudian nah kita lihat di sini mohon maaf. Matahari terbenam itu sekitar barat. Karena sekarang itu 23 September ya. Memang tidak tepat barat di sini karena kita Indonesia ya. Boleh jadi kalau misalnya kita menggunakan waktunya bukan Indonesia, waktu GMT atau UT itu bisa. Jadi yang diingat itu kalau 23 September itu jangan punya anggapan, oh pada saat matahari terbenam di Indonesia tepat di barat. Tidak, harus di Indonesia ya. Itu di seluruh dunia. Oke. Nah kita lihat bentuknya samit Buddha, praksi iluminasinya demikian. Karena bulannya berada di sebelah kiri atau di sebelah selatan dari matahari, maka posisional bulan ini, sabit muda ini dikatakan miring ke selatan. Jadi yang miring itu tanduknya ya. Oh, tanduknya miring. Tanduknya miring ke selatan. Ini dalam ilmu falak ya. Kalau dalam ilmu falak itu ada miring ke utara, jika tanduknya miring ke utara, ya kan dia ada di utara matahari. Kalau di selatan namanya miring ke selatan. Karena ujung tanduknya. Jadi lihat ujung tanduknya. Iya, bukan tengahnya, bukan tengahnya. Oke. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah ini bentuk sabitnya sudah jelas sekali kan, sama kan? Iya. Lebih tajam. Ini lebih tajam kenapa? Karena ini bukan asli ya, ini artificial, ya kan? Ya, biasanya bisa lebih menjelaskan kepada kita.
Oke. Nah, ini simulasinya. Nah, kita lihat sendiri di sini bahwa saat matahari terbenam memang tidak tepat persis di barat, tapi bedanya hanya, bayangkan hanya 25 menit busur, kurang dari setengah derajat, ya kan? Oke, kita lihat di atas sekali. Jadi bayangkan kalau matahari terbenam, geser ke sebelah kiri sekitar 8 derajat, kemudian naik ke atas sekitar 15 derajat. Ya, 15 derajat itu kita patokannya kalau apa namanya 12 derajat. Satu kepala itu 12 derajat di atas kita. Oke. Nah, saya akan meneruskan sini. Ini tadi sudah diterangkan oleh. Nah, yang menarik adalah ini. Untung sekali bahwa kemarin itu ada ruyah. Artinya ada yang berhasil melihat, bahkan tidak hanya melihat, mendapatkan ada fotonya, citranya ada ya, itu yang dari Lokna itu ya. Nah, sehingga PBNU pas pada maghrib kemarin itu mengeluarkan surat keputusan Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama mengatakan sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi seragam semua. Rabiul Akhir. Nah, yang menarik adalah seandainya kemarin tidak, ya berarti sekarang tanggal 30 ya. Iya. Nah, apakah besok tanggal 31? Ya nggak mungkin, karena nggak ada. Nah, nggak mungkin ya. Tapi ini memang didukung bahwa posisi bulan di wilayah-wilayah di Indonesia jauh di atas Kornu. Jadi Kornu itu kan singkatan dari Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama. Artinya hilal kasat mata. Jadi di atas ini udah hilal kasat mata, jauh semua ya. Semuanya sudah jauh. Artinya batas minimal itu sudah bisa dilihat dengan kasat mata ya? Batas minimal. Jadi batas minimal, bukan batas minimal. Batas jadi maksimal bukan? Maksudnya ini ya. Jadi Kornu itu adalah satu bentuk hisab. Nah, bentuk hisab yang mengarah ke arah referensi hilal bisa diamati kasat mata. Kasat mata. Artinya, dijamin kasat mata. Artinya kalau sudah melewati dari batas lingkaran Kornu itu sebenarnya hilal itu sudah bisa dilihat secara kasat mata seharusnya. Aplikasi ya itu teorinya ya. Tapi nyatanya sekalipun tidak kelihatan besok tanggal 1. Nah, jadi itu kan ini ruyah ya. Jadi inilah yang menarik adalah saya sudah jelaskan bahwa di Indonesia itu sekarang ada 2 kemajuan. Pertama, PBNU yang dulu itu mengharapkan selalu berdasarkan kepada ruyah saja. Ya, dulu kan berapapun tingginya, kalau tidak kelihatan besok tanggal 30 gitu kan. Sekarang enggak, kalau di atas 9,9 derajat elongasinya, maka besok tanggal 1. Begitu juga dengan apa namanya Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Kalau dulu tuh wujudul hilal, murni hisab, ya, hisab posisional. Sekarang sudah imkanur ruyah. Nah, imkanur ruyah dengan ketinggiannya tinggi geosentrik, bukan topo ya. Jadi dari lebih ini dari pusat bumi minimal 5 derajat dan elongasi geosentriknya 8 derajat. Jadi semuanya geosentrik ya. Nah, geosentrik jadi 5-8. Nah, hanya yang membedakannya adalah matla. Nah, matlanya kalau ruyah itu matlanya matla lokal. Iya, lokal. Ya kan? Kemudian mabim itu matlanya mata regional. Iya kan? Kemudian kalau KHGT, kalender hijau global terpadu, matlanya adalah matla global. Jadi dimanapun di dunia, asal ada yang sudah masuki, maka sudah cukuplah besok untuk menentukan tanggal 1. Oke ya. Tuh kemudian yang menarik itu hari ini menurut Syaukat Muhammad Audah. Aslinya sih Syaukat Muhammad Audah, ya. Tapi dalam astronomi Islam itu dikenal sebagai Muhammad Odeh. Di Bandung Lodeh. Ya, ya di Bandung Kairo ya. Odeh itu juga. Dimakan. Iya. Nah, yang menarik bahwa seluruh wilayah Indonesia di sini itu udah warnanya hijau ya. Apa itu hijau? Green is easily visible by naked eye. Jadi hilal mudah diamati kasat mata. Saya bilang kasat mata. Saya nggak mau mengatakan hilal dapat diamati dengan mata telanjang. Nah, orang kadang-kadang
Takutnya nanti malah jadi salah penafsir. Iya, penafsir. Kasar mata. Juga terditit lagi. Ya, lebih sopan. Lebih sopan gitu kan. Oke ya. Nah, jadi sekarang Tapi untuk ini odeh nanti sendiri ini itu masih digunakan atau tidak, Pak? Di apa? Odeh, kriteria odeh itu masih Odeh digunakan atau tidak? Odeh itu sebenarnya dia membahas ya dari hasil kompilasi 738 hasil ruyah di dunia. Dikompilasikan, kemudian dia bisa menurunkan. Kalau dulu masyarakat astronomi itu menganggap bahwa hilal tidak mungkin dapat terlihat di bawah 7 derajat elongasinya. Makanya dikenal sebagai limit Danyon. Pernah dengar kan? 7 derajat. Odeh dengan mengumpulkan dari 787 ya data itu bisa menurunkan dari 7 menjadi 6,4. Nah, ya, 6,4 derajat. Dan 6,4 derajat ini juga dipakai oleh kriteria MABIM. Ya, jadi itu berdasarkan kepada data empirik ya. Empirik. Nah, adapun kalau kriteria ODE itu yang tadi penampakan apakah kelihatan atau tidak kelihatan atau mustahil ya, impossible itu mustahil ya. Kalau dia di bawah, itu dia berlandasan kepada tebal. Iluminasi ya. Iluminasi, fraksi iluminasi. Fraksi iluminasinya. Ya. Karena secara logika sebetulnya kalau namanya hilal itu sangat tergantung itu pasti fraksi iluminasi. Iya, betul. Yang langsung ya, ya karena cahayanya ya. Gitu adapun ketinggian, elongasi segala macam itu turunan ya, sebenarnya kan turunan ya. Aslinya hilal ya tergantung dari cahaya. Oke, nah kita lihat warnanya. Warnanya jingganya bagus, cuman awannya di bawahnya. Ya, tapi yang menarik adalah karena sekarang tinggi ya. Tinggi. Tinggi. Jadi kita punya waktu spare yang panjang ya. Bahkan yang menarik adalah seperti bukan kasus ya, memang sudah jadi fakta ya. Bulan yang lalu Rabiul Awal ya, di waktu kita di Anyer. Kak Rehan itu sudah menunjukkan 22 menit kalau tidak salah sebelum matahari terbenam hilalnya udah kelihatan gitu kan. Karena saat itu juga fraksi iluminasi ya, sudah. Hampir sama dengan ini. 2% ya? Hampir sama dengan ini. Tingginya juga? Tingginya waktu itu sekitar 12 derajat. Saat matahari terbenam. Ya. Tidak beda jauh ya sebenarnya. Iya, kita lihat di sini. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini ya tampilan dari kamera teleskop. Mungkin bisa dilihat jelas dari kamera teleskop. Itu bulannya, nah terlihat Pak Cecep. Iya. Oh iya. Di sini terlihat bahwa matahari. Oh tapi ada celah di bawahnya. Ada celah di bawahnya. Saya pikir itu gelap awan semua, tapi ternyata di bawahnya ada celah ternyata. Waktu di Anyer juga justru kelihatannya itu celah. Ada celahnya juga di barat ya? Di Anyer lebih hitam dibanding ini. Oh, tapi tetap terlihat. Jadi antara gitu ya. Oh, maksudnya bulannya atau mataharinya? Bulannya, bulan. Matahari juga sama. Ini ada yang menarik sebenarnya kalau kita lihat. Kita mengenal bahwa awal atau tanggal 1 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah tahun yang lalu itu ada perbedaan. Bulan lalu atau bulan lalu Pak? Bulan yang lalu. Bulan lalu. Jadi Rabiul Awalnya perbedaan. Wujudul Hilal dan KHGT itu duluan. Nah kan, dibanding dengan MABIM, kemudian yang lain semua ya duluan. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah pada awal bulan Rabiul akhir saat ini semuanya bareng. Jadi nggak heran di situ ya. Kayak menarik ya di sini ya. Itu salah satu kesimpulan. Jadi jangan menganggap kalau misalnya awal bulannya pada bulan kemarin berbeda, bulan selanjutnya akan berbeda. Belum tentu. Ya. Bisa dilanjutkan Pak? Oh iya. Untuk ininya. Oke. Ini untuk data ya. Ya. Saya mungkin akan, nah ini di sini.
Lalu bagaimana dengan Mekah? Ya, Mekah. Mekah ya di sini 21 September hari Istimewa. Istimewa. Dan 21 September juga itu sama dengan tanggal 29 bulan Rabiul Awal. Jadi sama dengan sama dengan wujudul hilal, sama dengan KGT, sama dengan Mekah berarti kan. Tapi yang menarik Mekah kemarin pada hari sebelumnya, tanggal 29 yang menentukan ya. Jadi kenapa tanggal 29? Karena kalau kita menentukan tanggal 30, menentukan maksud saya ya, tanggal 30 itu sudah habis kuota. Nah, besok tanggal 1 ya. Iya, betul. Nah, begitu pula kalau kita menentukan pada tanggal 28 itu prematur, nggak boleh gitu kan. Masih sabit tua ya. Jadi tanggal 29 karena sebagaimana kita ketahui bahwa umur dari istimewa ke istimewa berikutnya antara 29 sampai 30. Sehingga kita akan mengenal bahwa kalender Hijriah umurnya kalau enggak 29, 30. Berbeda dengan kalender Masehi ya. Berbeda dengan kalender Masehi itu kan ada 28, ada 29, 30. ada 30, ada 31. Kenapa? Itu murni karena kesepakatan. Nah, kenapa alasannya? Karena matahari tidak pernah diruyat. Benar kan? Lah iya kan? Nggak ada diruyat, orang melihat. Ada mau kemana? Kita ruyat apa? Buat untuk menentukan kalender Syamsiah nggak ada gitu kan. Tapi kalau tidak salah kemarin bulan lalu itu untuk planetarium sendiri itu merukyat di tanggal 1 Rabiul Awal ya Pak? Yang sudah masuk bulan Sabit Muda kalau tidak salah. Oke, silakan dulu. Saya cari yang ini. Ya, baik. Ya, kita mungkin mau ini kita akan coba tampilkan ini gambar yang saya tadi, akan tunjukkan juga. Gambar yang tadi ingin kita lihat ya. Kebetulan hasil pengamatan rukyat dari POB Aceh ya. Oh iya, oke. Untungnya sinyal internetnya mendukung. Oke, bagus. Nah ini ya mungkin saya belum sempat minta izin ya sama yang punya, tapi mungkin kesempatan ini saya minta izin kepada observernya di sana, sekaligus juga mempromosikan buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi ada di Aceh, di Longa. Ya Pak Firdaus betul. Ya. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar observasi hilal nanti bisa langsung ke POB yang ada di sana gitu ya. Nah ini dari grup kami di Hisab Rukyat ini dapat laporan nih dari teman-teman dari Observatorium Tengku Cikuta Karang, Longa Aceh, Pak Firdaus yang share kebetulan di grup. Dan kalau mungkin Karya di sini bisa lihat tidak nih dari gambar di sini? Ada. Hilalnya yang di mana? Tipis sekali. Yang mana kira-kira? Yang ini. Yang itu ya. Jadi Karya tadi menunjuknya yang ini ya. Betul sekali, ini adalah hilal yang diamati pada saat laporannya pada saat grup di sana jam 18.35 waktu Indonesia Barat. Jadi ini citra pertama yang didapat oleh tim observer di sana pada saat rukyat, dan ini adalah citra keduanya, lebih jelas ya. Iya, lebih jelas. Di sini lebih jelas kelihatan garis melengkungannya. Ini bukan benang biasa ini ya, inilah hilalnya gitu. Nah ini 1844 dan berikutnya lagi 1846, di sini lebih jelas lagi lengkungannya. Tuh, terlihat cukup panjang di sini lengkungannya. Jadi artinya apa? Bahwa ini mungkin yang sempat kemarin kita ceritakan kali ya, tidak salah ya di diskusi kemarin, bahwa beberapa pos observasi bulan itu sudah ada yang menggunakan multiple stacking citra hilal. Jadi ini sebenarnya dari hasil gabungan dari 200 foto yang di stacking, ditumpuk dan diolah, dan akhirnya bisa mendapatkan citra yang lebih jelas dari hilalnya itu sendiri. Dan ini beberapa teman-teman observer hilal ini juga sudah ada yang menggunakan metode seperti itu, dan mungkin secara kasat mata kita saja mungkin memang tidak terlihat, tapi dengan menggunakan
metode multiple stacking ini cukup membantu untuk mendapatkan citra hilalnya gitu. Nah ini sebagai contoh, dan berharap nanti mungkin Planetarium Jakarta juga bisa menerapkan metode seperti ini ya. Tentu saja harus dilengkapi dengan perangkat kameranya dan juga perangkat program pengolah citranya gitu ya. Sehingga kita pun juga bisa mengabadikan, tidak hanya mengabadikan bulan sabit hilal pada saat maghrib gitu ya, tapi hilal sebelum maghrib pun gitu juga bisa kita abadikan gitu loh. Harapannya seperti itu. Ini mungkin nanti harapan kita untuk perkembangan observasi hilal dari tim POJ. Gitu. Baik. Nah ini Pak Cecep mungkin sudah menampilkan untuk data visibilitas robil awal ya Pak? Robil awal. Mau kita tampilkan dulu ya? Ya, oke. Jadi lebih tepatnya kemarin, tanggal 23 Agustus itu hari pertama Ruyah. Itu bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1447 Hijriah. Ya. Mengapa kemarin kita tampilkan atau kenapa kita mulai Ruyah tanggal 23 Agustus? Karena ketinggian hilalnya positif. Walaupun itu di bawah kriteria. Ya. Nah, kita penelitian selama tinggi hilalnya positif kita lakukan karena boleh jadi bahwa batas ketinggian ini makin menurun. Oke ya. Nah, kecuali kalau tanggal 29-nya negatif, kita tidak melakukan ruyah. Ya, kecuali juga karena untuk mendukung pemerintah ruyat nasional Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu kan negatif juga tetap harus melakukan ruyah ya. Sebagai pembuktian ya Pak bahwa memang hilal tidak bisa kita amati dan hilal sudah terbenam duluan gitu ya. Sekaligus juga pembuktian hisab kita benar. Oke ya. Teleskopnya udah ngarep ke bawah duluan. Jadi kemarin itu ternyata yang yang berhasil teramati itu pada hari kedua. Ya. Pada hari kedua kita lihat tanggal 24 Agustus bersepatan dengan 30 Syawal. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena memang ya ini tingginya kita lihat antara 10 di sini 10,5 sampai 12,5. Jadi kira-kira kemarin itu 12 derajat ya. Waktu kita di Anyar itu 20 menit sebelum matahari terbenam, Karehan sudah menunjukkan Karehan sudah turunkan. Bahkan kita udah share secara nasional ya, ke Perhimpunan Hisab Ruyat nasional. Jadi ini yang menarik ya. Ini 12 derajat. Nah, 12 derajat dengan 1,37%. Sekarang jauh lebih kecil ya. Jadi seandainya sekarang itu cerahnya seperti bulan yang lalu, besar kemungkinan sebelum maghrib itu akan terlihat. Mungkin terlihat. Ya. Tapi lagi-lagi itu kan astronomis ya, posisional ya. Kalau dipadukan dengan klimatologis ya berbeda hasilnya ya. Saya kira itu, betul ya, 12,17. Tinggiannya ya. Azimutnya 3. Ya, oke. Kemudian dan sama-sama sudah di atas normal. Jadi memang sudah sama juga kan, bulan mudah teramati. Jadi memang agak-agak ada kemiripan ya. Ada kemiripan. Mungkin Pak Cecep ingin menampilkan perbandingan data dari yang untuk bulan ini Pak? Untuk hari ini? Untuk hari ini, that's right. Untuk hari ini ada nih. Untuk hari ini bisa. Oke. Lihat. Nah, untuk pembanding datanya. Oke. Itu kan 2,36%.
Untuk iluminasinya ya, fraksi iluminasinya. Kemudian tinggi bulannya 14,9 ya. Nah, kita sabar. Gimana kemungkinannya nih Karehan nih? Kebetulan teleskopnya ini sudah mengarah ke arah bulan sabit mudanya, dan posisinya kalau kita lihat dari bulan sabitnya itu yang ada di sebelah sana tuh Kak Ria dan Kak Becet. Justru ya di tempat yang cerah ya? Tempat yang kosong yang tidak ada awan abu-abunya. Cuma di situ pasti masih ada awan tipis-tipisnya. Belum tenggelam ya matahari ya Kak Roni? Mungkin di sini kameranya bisa kamera webcamnya mungkin bisa diarahkan ke ini kali ya Kak. Nah ya. Okay. Nah ini sudah kelihatan ya yang di bagian sebelah kiri. Kalau dari tampilan ini yang kiri, tapi yang di bawah kumpulan awan yang atas itu. Karena teleskopnya mengarah ke situ. Sekarang masih di atas ya? Masih di atas. Bulan masih di atas. Karena matahari belum terbenam ya Pak? Matahari belum. Matahari 17.519. Iya. Sekarang 17.47. Berarti masih ada 4 menit lagi. Nah kita menantikan justru nih Karehan ya. Nanti dia kalau sudah ada juga pasti akan memberitahu. Ya. Dia lagi konsentrasi ya. Ditampilkan yang dari kamera dari teleskop. Apakah di sini ada terlihat bulan sabitnya? Gimana Karehan? Apakah terlihat? Karehan? Kelihatan awannya ya. Oh, awannya terlihat. Awannya. Tapi saya melihat gini ya. Ini ada perbedaan ya. Karakteristik antara awan di sini artinya ke arah Australia ya, kita kan ke laut lepas ya, dibandingkan di Anyer itu menuju ke Sumatera ya. Agak beda. Di sana tuh lebih tebal, di sini lebih cenderung lebih warnanya lebih kelihatan nih. Sana lebih hitam kan, di sini lebih hitam, menunjukkan bahwa intensitasnya itu lebih banyak yang memblok ya. Ya kita sabarkan 1 jam lebih lah ya. Jadi 1 jam 6 menit lah kita. 1 jam 6 menit kita bersabar ya. Ada lagi yang ingin Pak Cecep sampaikan mungkin? Oke, jadi sebenarnya sekali lagi bahwa hari ini sebetulnya untuk penelitian. Karena hari ini adalah sebelum matahari terbenam sudah masuk tanggal 1. Ya, betul. Tanggal 1 Rabiul Akhir. Jadi apapun yang terjadi setelah terbenamnya matahari, pergantian tanggal, betul ya. Itu sudah masuk ke tanggal 2. Tanggal 2. Walaupun secara administratif itu ada 1/4 hari yang dikorbankan. Ya kan? Jadi 1/4 hari yang dikorbankan. Nah ya seperti misalnya sekarang lah gitu ya. Nanti sebentar lagi. Kan batasnya terbenam matahari tanggal 1 beberapa detik setelah terbenam matahari tanggal 2 kan. Ya, tapi ngitungnya di sini tanggal 1 gitu kan. Jadi ada 1. Ini pula lah yang seringkali ditanyakan dalam hal administratif ya. Yang ada kaitannya dengan administratif kenegaraan ataupun ibadah. Nah contohnya gini. Saya pernah mendapat pertanyaan dari bapak-bapak penghulu yang menikahkan setelah maghrib. Jadi laporannya gitu? Kan, laporannya Pak gimana Pak? Kan kalau tanggal Masehinya sudah jelas, katanya. Tapi kalau tanggal Hijriahnya gimana Pak? Saya bilang secara administratif sampai tengah malam itu masih sama gitu. Loh kok gitu Pak gitu ya. Nah saya berikan contoh. Bahwa secara resmi sidang isbat itu dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Sya'ban untuk menentukan Ramadan, 29 Ramadan untuk menentukan Syawal, dan 29 Dzulqa'dah atau Dzulqaidah untuk menentukan 1 Dzulhijjah, bukan menentukan Idul Adha gitu kan. Ada yang mengatakan Pak kalau Idul Adha besok sekarang katanya. Masa tanggal 9 ruyahnya gitu kan. Jadi tanggal 9 betul-betul banget ya Pak bulannya. Jadi ruyah tetap terlalu di menjelang akhir. Nah, itu yang menarik. Jadi memang saya bilang, nah kalau
itu tidak ini kan repot. Kan nggak lucu kalau misalnya undangan sidang isbat, ya kan? Ke semua instansi, ke semua ormas, sidang isbat akan dilaksanakan pada tanggal 30 bulan lama, strip tanggal 1 bulan baru. Kenapa? Iya. Karena setelah maghrib kan? Setelah maghrib, sidang isbatnya betul. Iya kan? Kan nggak lucu kan? Atau misalnya juga penghulu di catatan pernikahan, menikah misalnya tanggalnya tanggal 23 September gitu ya. Isa gitu ya, jam 19 kebetulan ya. Di situ Mas ditulis kan kalau sekarang sudah ya. Kalau yang kemarin misalnya 22, masa ditulisnya di situ tanggal 29 strip strip 1 30 atau jadi 30 bulan lama atau 1 bulan baru gitu kan. Jadi memang gitulah. Jadi secara administratif ya. Dan satu hal lagi, kenapa Hijriah ini betul-betul serius ya untuk dipelajari, karena ini juga menyangkut dengan masalah keyakinan, kepercayaan, kemudian ibadah. Ya, ibadah. Karena ya ibadah kan nggak main-main. Ya kan, ibadah itu nggak main-main. Ya sama halnya kita diberikan contoh yang menarik itu oleh leluhur kita. Ya, pada saat mereka ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka mereka menamakan dewa-dewa itu ya seperti kita tahu sekarang ya dalam astrologi gitu kan. Jadi kenapa misalnya astronomi maju itu karena dulu menganggap bahwa benda langit itu dewa. Kalau tidak itu nggak akan maju. Makanya ilmu yang paling tua dan ilmu yang paling serius ya dilakukan oleh nenek moyang kita karena kaitannya dengan ibadah, tidak boleh main-main. Saking tidak main-main, maka hari pun juga namanya juga diambil dari dewa mereka. Ada hari mutlak milik dewa matahari, namanya Sunday. Wah, kan hari matahari itu kan. Iya kan, betul kan. Kemudian yang kedua adalah hari yang semuanya dimiliki, diatur oleh Dewi Bulan, Monday gitu kan. Terus semuanya. Maka planet pun juga dimasukin ya, Pak? Ya, Saturnus, termasuk misalnya Jupiter. Termasuk misalnya kita mengenal Saturn ya, Saturnus itu ya. Saturnus kan dikenal sebagai dewa yang paling kita dengar tuh yang paling sadis lah ya. Itu gila yang paling mematikan Saturnus yang takuti. Oh gitu. Iya, karena geraknya perlahan gitu kan. Ya Saturnus geraknya apa ya, bintang-bintang. Oh ya. Dewa lelet lah, dewa lelet. Dewa lelet dah. Tapi dia diberikan juga kan, sebagai hari ya, hari Saturday kan, itu miliknya dewa Saturnus gitu. Saya penasaran Pak Cecep, kenapa setiap ada laporan rukyat itu selalu juga menyertakan nama hari dalam bahasa Jawa misalnya gitu ya Pak? Kenapa? Jumat Kenapa Kliwon, ada selalu menyertakan nama Jawanya? hari dari kalender Jawanya. Ada Pahing, Pon, itu Kliwon. adalah kebijakan lokal, kearifan lokal dalam kalender kita. Ya. Apakah kalender Hijriah? Kita kan mengetahui bahwa kalender Jawa itu kan perpaduan Ronagung itu antara luni solar, ya kan? Ya kan, luni dan solar. Luni itu bulan, Hijriah dan matahari. Nah, itu kearifan lokal saja. Ya, karena kan kita mengenal secara internasional tuh 7. Ya kan, 7. Dari mulainya apa sih kalau 7 itu? Hari kan 7. Minggu. Mulainya apa? Kalau bahasa Inggris Sunday. Ya apa? Sebetulnya bukan Sunday. Oh, bukan. Hari pertama apa? Ahad. Apa? Minggu. Ya minggu ya. Mulai hari Minggu bukan Senin maksud saya. Jadi ada Ahad gitu. Ahad itu hari pertama kan. Ahad itu terus kan. Oh iya. Ya. Nah itu kenapa? Karena itu ada keyakinannya bahwa perpaduan itu menciptakan hari pasaran. Hari apa Pak? Hari pasaran. Oh, pasar. Pasaran itu. Ada 5 kan. Pahing, Pon, Kliwon, Wage gitu kan. Nah, gabungan antara itu biasanya juga larinya ke arah Pronto Mongso.
ya ada misalnya orang yang dilahirkan pada hari Senin Kliwon, Iya. beda gitu. Misalnya hari yang paling sangit, hari yang betul-betul paling mistik, malam yang paling mistik ada malam Jumat Kliwon. Itu kan, itu kearifan mistik karena selain Indonesia itu nggak ada. Iya. Nah, menarik ya. Iya. Bahkan bukan Indonesia, sebenarnya Jawa. Karena di Sumatera nggak menang. Sumatera nggak ada, benar. Cuma ya itu karena Sultan Agung ya. Sultan Agung itu luar biasa di situ. Larinya bahkan itu sangat dipercaya loh di masyarakat Pulau Jawa. Kalau orang mau lahir, mau menikah, kan harus dihitung-hitungan hari baiknya apa gitu kan. Iya kan, jadi ada pasangan antara 7 dengan hari pasar gitu ya. Itu kearifan lokal saja. Karena kaitannya juga betul, itu kaitannya dengan ya pastilah masalah ada kaitannya dengan rezeki. Bahkan ada orang yang mau pergi ke barat, nggak boleh hari Sabtu apa gitu. Ke timur nggak boleh. Nah itu ada pantangan lah gitu ya. Pamali lah kalau istilah. Dan itu di Jawa sih sebenarnya kan. Dan itu saya kira satu kearifan lokal. Minimal kita kalau melihat melihat penanggalan itu nggak akan salah. Senin Pahing 22 September. Nah, Senin Pahing pasti 22 September. Kalau Senin pun bukan 22 September gitu kan. Ya kan, jadi ada hari kemudian pasaran, misalnya kan pasaran ya, kemudian ada di situ. Itu kearifan lokal saja. Baik. Okay. Ini ternyata sudah terbenam ya, matahari. Kita langsung 17.58 saat ini ya. Ya. Dan sudah 7 menit yang lalu matahari terbenam. Nah, kalau kita lihat di arah ufuk ini awannya masih cukup tebal. Ya, tebal. Teleskop kita sedang mengarah ke arah celah-celah. Mungkin kita bisa lihat dari pandangan teleskop dari kamera seperti apa. Nah, ini dari teleskop ya, bahwa belum ada terlihat ya di sini garis-garis lengkung. Oke. Ini teleskop ya? Oh, ini bukan nih. Arahnya sudah betul ya? Kita menunggu. Karehan mau berbicara, lagi konsentrasi. Nah, Karehannya lagi konsentrasi dulu. Ya. Tapi waktunya masih lama kok. Tapi kelihatannya agak rata ya. Iya. Bagaimana Karehan? Masih berawan. Masih berawan. Posisi sekarang masih di merah? Ya. Di atas merah. Oh, di atas merah. Masih di atas merah. Di atas merah. Iya. Di atas, belum masuk awan, belum masuk awan. Di atas merah ini berarti ada awan tipis juga di situ sebenarnya. Awan tipis itu. Kalau dari tampilan teleskop, nah ya, posisinya di area situ. Ya. Baik, mungkin ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh live teleskop. Karehan ya. Iya. Karehan dan Kak Ajis. Oke, berhubung Karehannya lagi sibuk. Sibuk. Jadi nanti mungkin kita kan nanti akan balik lagi, balik lagi nanti untuk live report dari Karehan. Sekarang kita break dulu. Ya. Oke. Seperti itu, Kak. Jadi ini ditutup dulu? Ya, kita ini break dulu. Ya, oke. Kalau begitu, karena matahari sudah terbenam dan sekarang seharusnya sudah bisa dilanjutkan dengan live teleskop atau live report dari Karehan. Jadi untuk siaran langsung, diskusi itu kami sudahi dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa YouTube Planetarium Observatorium Jakarta,
masih dalam live streaming tayangan observasi hilal Rabiul Akhir ya. Untuk saat ini di mana kita tim observasi hilal Planetarium Observatorium Jakarta mengamati dari Pantai Cipunaga, Pelabuhan Ratu, di mana tadi seperti yang Anda saksikan di awal tayangan kami bahwa memang kondisi cuaca di langit observasi kita ini cukup berawan ya. Dan saya sebagai observer hilal melaporkan sampai saat ini pada pukul 18.28 hilal masih belum nampak dalam pantauan teleskop dan kamera kami karena memang terkendala awan yang cukup tebal di ufuk barat. Namun meskipun begitu kita akan terus merekam sampai hilalnya nanti akan terbit ya, akan terbenam. Ini adalah instrumen yang kami gunakan seperti biasa menggunakan mounting Vixen SXD2 yang menyokong 2 tabung OTA utama, ada Vixen ED115S dengan kamera EOS 6D bersama dengan Vixen ED80SF dengan kamera EOS 550D. Untuk yang atas ini kita gunakan untuk live streaming seperti yang Anda saksikan sejak awal tayangan kami. Untuk yang bawah kita gunakan untuk pengambilan data foto yang nantinya menggunakan mode RAW kita olah dengan Adobe Camera Raw untuk bisa meningkatkan kontras dan juga tentu saja mengurangi brightness dan sebagainya. Dengan teknik tersebut biasanya kami berhasil mengamati hilal atau mendapatkan hilal. Seperti pada bulan lalu ketika kami melakukan pengamatan hilal Rabiul Awal dengan langit yang cerah saat itu kami dapat mendeteksi hilal hingga setengah jam sebelum matahari terbenam. Jadi matahari masih bersinar terang, hilal sudah teramati. Dan terus waktu itu teramati hingga matahari terbenam sehingga statusnya saat itu resmi sebagai hilal ya karena matahari sudah terbenam. Dengan alat dan juga instrumen dan teknik yang sama kami lakukan pada observasi hilal pada hari ini. Namun memang sayangnya berbeda dengan sebelumnya, langitnya memang tidak secerah bulan lalu. Dimana memang hari pertama sesungguhnya cukup cerah di sini. Namun memang karena ufuk barat yang rendah itu banyak awan tebal. Jadi atasnya sebenarnya cerah, bawahnya agak tebal. Sehingga ketika matahari terbenam, ketinggian hilal yang hanya 4,7 derajat itu gagal teramati dari lokasi kami. Sayangnya memang di hari kedua kondisi lebih tidak memungkinkan untuk bisa mengamati hilal sehingga sampai saat ini kita masih belum bisa mendeteksi hilal tersebut. Kira-kira seperti itu yang bisa kami laporkan dari lokasi pengamatan hilal tim Planetarium Observatorium Jakarta, Unit Pengelola Pusat Sains Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan kami sejak awal, mulai dari diskusi hingga observasi. Jangan khawatir, kita akan terus menayangkan hingga terbenamnya hilal beberapa menit kemudian ya. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pengamatan live streaming pengamatan hilal di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.